Hai, kalian pernah terpikirkan nggak sih saat sedang nongkrong, ngopi, balapan, atau mungkin saat roasting pemerintah di media sosial favorit Anda? Terpikirkan bahwa sebenarnya dari mana sih kita berasal? Atau mungkin kenapa manusia kok bisa menguasai bumi sedangkan makhluk hidup lain tidak? Kalau iya, video ini setidaknya bisa menjawab beberapa pertanyaanmu itu. Tetapi kalau enggak, ya tetap nonton video ini sampai selesai. Please. Afrika, 2,5 juta tahun yang lalu. Penuh dengan hutan, savana, yang di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk hidup. Tetapi, ada yang menarik di antara makhluk hidup itu. Ketika makhluk hidup lain berjalan menggunakan 4 kaki, beberapa dari mereka sudah menggunakan kedua kaki mereka untuk berjalan. Mereka merupakan percabangan dari kera melalui proses evolusi yang terjadi selama berjuta-juta tahun. Sebut saja mereka sebagai Australopithecus. Mereka merupakan manusia yang berasal dari Afrika Timur. Hingga sekitar 2 juta tahun silam, mereka bermigrasi dan menetap secara berlahan ke seluruh Afrika, Asia, hingga Eropa. Singkatnya, mereka yang menetap di wilayah Eropa kemudian berevolusi menjadi Homo neanderthal, sedangkan mereka yang menetap di Asia berevolusi menjadi Homo erectus. Bisa kita ambil contoh di Indonesia. Homo erectus yang tinggal di Indonesia merupakan manusia purba yang kita biasa sebut sebagai Homo soloensis, yang berarti manusia dari lembah Solo. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mari kita bayangkan jika kalian sedang berjalan-jalan di bumi pada masa itu. Anda mungkin melihat sekumpulan makhluk hidup yang fisiknya menyerupai manusia. Ada orang tua yang cemas menggendong bayinya, gerombolan anak-anak sedang bermain bersama, laki-laki yang sedang unjuk diri di depan wanita, dan berbagai aktivitas lainnya. Meski begitu, hewan-hewan lain seperti simpanse juga melakukan hal yang sama. Lalu, apa sih yang membedakan manusia purba dengan spesies lain yang ada di muka bumi ini? Mobilitas. Dibandingkan spesies kera lain, manusia dapat berjalan tegak dengan 2 kaki. Mungkin ini tidak terdengar signifikan, but hear me out. Pada zaman itu, skill bertahan hidup dan berburu menjadi amat krusial. Dengan berdiri, mereka jadi jauh lebih mudah untuk mengawasi sekitar dalam menemukan buruan dan musuh. Ditambah lagi, kedua kaki yang tidak digunakan, atau yang kita sebut sebagai kedua tangan kita, bisa digunakan untuk melempar batu atau melontarkan bahasa isyarat. Yang paling penting, kedua kaki ini bisa digunakan untuk membuat alat yang jelas akan berguna untuk keberlanjutan hidup umat manusia. Otak. Pada dasarnya, manusia memiliki otak yang jauh lebih besar daripada spesies lain. Jika kita bandingkan, mamalia hanya memiliki rata-rata volume otak sekitar 300 cm kubik, sedangkan manusia awal 2,5 juta tahun yang lalu sudah memiliki sekitar 600 cm kubik. Jika kita bayangkan, volume otak yang kita miliki sekitar 1.200 sampai 1.400 cm kubik. Meski memiliki volume yang lebih tinggi, hal ini memiliki dampak negatif mengingat volume otak yang tinggi memakan lebih banyak energi. Jika dikomparasikan, otak kera hanya membutuhkan sekitar 8% energi ketika istirahat. Namun, otak manusia membutuhkan sekitar 25% ketika tubuh beristirahat. Meski demikian, otak yang besar memberikan kita banyak keunggulan. Dengannya, kita bisa berinovasi dan membuat berbagai alat-alat modern seperti alat berburu, membangun dapur SPPG. Enggak, bukan. Alat. Patut diketahui bahwa Afrika bagian timur pada masa itu sering terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, dikarenakan tak stabilnya keadaan geologis di situ. Perubahan ini terjadi begitu cepat sehingga evolusi biologis tak dapat menyelamatkan makhluk hidup di situ. Dengan kondisi seperti ini, kemampuan adaptasi menjadi krusial. Untuk melengkapi kekurangan biologis umat manusia, mereka mulai menggunakan alat-alat sederhana seperti bebatuan. Kemudian, bebatuan itu digunakan untuk membuat berbagai alat yang lebih canggih seperti ombak, pentungan, jala, dan lain sebagainya. Api.
Meski api sudah lama digunakan oleh manusia, tetapi baru sekitar 300.000 tahun silam, manusia mulai menggunakan api guna keperluannya sehari-hari. Dengan menjinakkan api, manusia memperoleh kendali atas suatu kekuatan dan potensi tanpa batas. Selain sebagai sumber cahaya dan kehangatan, terkadang manusia menggunakan api untuk menyulut kebakaran di lingkungan sekitar dan mengubahnya dari kawasan belukar yang tak dapat dilewati menjadi padang rumput yang lebih ramah untuk dilewati. Namun, di antara semua itu, hal terbaik yang dapat api berikan adalah memasak. Berkat api, manusia bisa memakan yang sebelumnya tidak bisa kita cerna seperti gandum, kentang, beras, dan lain sebagainya. Selain itu, memasak juga membunuh kuman dan parasit yang ada di dalam makanan. Sosial. Singkatnya begini, leluhur manusia yang terbiasa berjalan menggunakan 4 kaki selama jutaan tahun lamanya, kini berjalan menggunakan 2 kaki dengan posisi yang tegak merupakan sebuah tantangan, terutama bagi perempuan. Berjalan tegak membutuhkan pinggul yang lebih kecil yang berakibat pada penyempitan saluran peranakan. Padahal, kepala bayi justru bertambah besar yang membuatnya kematian saat melahirkan menjadi bahaya yang besar bagi perempuan pada masa itu. Berbeda dengan spesies lain, manusia sejak awal terlahir prematur. Ketika banyak sistem vitalnya belum berkembang sempurna, mereka sudah lahir sejak dini. Hal ini membuat bayi manusia tidak berdaya dan bergantung kepada manusia yang lebih tua selama beberapa tahun awal. Hal ini juga menjadi fenomena sosial yang unik, di mana seorang ibu sulit untuk membesarkan anaknya seorang diri, sehingga keluarga dan manusia sekitarnya memiliki peran yang sangat besar dalam membantu membesarkan anak tersebut. Ibaratnya, butuh seluruh RT untuk membesarkan seorang anak. Itu sebabnya dalam proses evolusi, manusia mampu bekerja sama, saling percaya, dan membangun hubungan dekat yang erat. Bahasa. Sejatinya, bahasa bermula ketika kata-kata bergabung dengan kata lain dan membentuk kombinasi makna yang tak terbatas jumlahnya. Bahasa bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, melainkan ciri biologis yang berkembang. Sebelum memiliki bahasa, manusia hidup seperti primata pada umumnya. Tetapi, berkat adanya bahasa, ia mempersatukan manusia dan memberikan kemampuan bagi manusia lain untuk bekerja sama demi satu tujuan, bahkan jika mereka terpisah dalam ruang dan waktu. Berkat bahasa, manusia pada masa itu dapat menjelaskan ide-ide brilian sehingga orang lain bisa melakukannya. Budaya. Sesudah memiliki bahasa, pemisah antara manusia dengan spesies lain sudah semakin jelas. Manusia pada masa itu menelusuri gua-gua dan membuat lukisan sederhana di dinding dan langit-langit gua. Pada masa ini, musik juga lahir, di mana manusia menari sembari diiringi musik sebagaimana yang digambarkan pada lukisan-lukisan gua pada masa itu. Setelah melalui jutaan tahun evolusi, bumi ini sudah dipenuhi oleh beragam jenis manusia atau disebut Homo. Ada Homo Neanderthal, Homo erectus, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana manusia di zaman sekarang tidak beragam seperti di zaman itu? Apa yang terjadi pada mereka? Manusia mana yang pada akhirnya dapat menguasai bumi? Apakah Neanderthal, Homo erectus, Homo soloensis, atau ada pendatang baru yang akan rambling dunia ini? Stay tune, karena pada video selanjutnya akan membahas mengenai nasib dari manusia purba setelahnya.